Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Ali dari Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat. Saya selaku peserta pekerti gelombang 1 di Universitas Bengkulu. Saya akan menyampaikan micro teaching pada mata kuliah saya, perpindahan panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah saya, yaitu perpindahan panas. Nah, tentu Anda telah memasuki semester keempat dan kita sudah bertemu di mata-mata kuliah sebelumnya seperti termodinamika teknik dan mekanika fluida. Nah, dan di sini kita berkesempatan untuk belajar kembali dan bertemu dalam mata kuliah yang baru, yaitu perpindahan panas. Nah, pada pertemuan pertama kali ini saya akan menyampaikan konsep dasar konduksi. Jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali perkuliahan, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan perkuliahan ini, dan juga mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Nah, bagaimana kondisi Anda hari ini? Saya harap sehat ya. Nah, ini seperti di gambar ini. Sehat selalu. Ya. Dan bagi Anda yang sakit, saya doakan agar Anda segera mendapatkan kesehatan. Dan marilah Anda untuk selalu menjaga kesehatan Anda, karena kesehatan adalah mahal harganya. Oke, untuk mengawali perkuliahan kita kali ini, kita akan menonton bersama. Di sini ada salah satu pekerjaan yang sangat menantang, tapi dengan revenue atau imbal balik yang tentu sangat menantang juga, yaitu pengelasan di bawah air. Seorang mahasiswa air per bulan termasuk jajan bonus dapat menanggung 900 juta per bulan. Oke, itulah yang bisa kita peroleh ya dari sini gitu ya, bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan ya butuh keberanian untuk mengambil resiko. Karena untuk meraih kesuksesan yang besar, Anda butuh juga keberanian untuk menghadapi resiko yang besar. Tidak bisa ada suatu kesuksesan kita capai hanya dengan berleha-leha, tapi kita harus berusaha keras, berjuang, menambah pengetahuan, menambah kompetensi dan kemampuan kita. Semoga ini menjadi semangat untuk kita menjalani setiap perkuliahan Anda semua. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pada perkuliahan hari ini gitu ya, pada pertemuan kali ini, apa yang ingin kita capai? Di mana sub CPMK yang terdapat di RPS menjelaskan bahwa diharapkan semua mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dari perpindahan panas konduksi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada dua. Yang pertama, menjelaskan ya bagaimana fenomena konduksi di bidang teknik mesin. Ya tentu saja kalau konduksi saja Anda tentu paling sudah kenal gitu ya, sejak SMP gitu ya. Oh, perpindahan panas yang melalui benda padat dan sebagainya. Tapi bagaimana fenomenanya ketika di bidang teknik mesin? Itu yang kita pelajari hari ini. Terus yang kedua adalah langkah kerjanya untuk menganalisis konduksi di bidang teknik mesin itu seperti apa langkah-langkahnya. Apa yang harus kita lakukan pertama, kedua, dan seterusnya. Itu yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Oke, tentu Anda sudah belajar ya dari materi-materi yang sudah saya persiapkan di LMS minggu kemarin, yang sudah saya infokan di grup WhatsApp. Nah, saatnya kita menguji kemampuan Anda sekarang untuk mengetahui seberapa siap Anda menghadiri perkuliahan ini. Mari kita saatnya melakukan kuis. Oke. Nah, silakan Anda masuk ke joinmyquiz.com
itu masukkan kodenya. Saya tunggu ya. Nah, nanti kita bersama-sama akan mengerjakan kuis ini, kalian semua, dan kita lihat bagaimana kesiapan Anda dalam menghadapi perkuliahan ini. Hasil belajar Anda dalam 1 minggu kemarin. Oke, sini saya lihat sudah ada yang join ya. Oke, kita mulai. Ya, jangan khawatir ya, ada salah, ada benar tentu. Jadi bersabar saja, ini proses. Kita lihat kesiapan Anda. Oke, sudah lumayan ya. Oke, nampaknya Anda sudah lumayan siap ya. Kalau lihat hasilnya, akurasinya sudah 80%, jadi sudah cukup memadai. Oke, kita selesaikan kuisnya sampai di sini. Kita kembali ke perkuliahan kita. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengawali aktivitas perkuliahan kita, agar Anda lebih semangat, mari kita bermain bersama. Ingat, ini baru bermain. Jadi Anda nggak perlu, bingung, ini dinilai atau enggak. Ini tidak. Tapi ini untuk membiasakan diri Anda. Apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama Anda bentuk grup 3-4 orang. Nah, ini saya rasa cukup ya dengan jumlah di kelas ini sekitar 24, 23 orang gitu ya. Jadi saya rasa cukup. Kelompok 1 namanya panas, kelompok 2 dingin, 3 demam, 4 grogi, 5 cinta, 6 takut. Kenapa namanya begini? Ya, karena hanya demam, grogi, cinta, dan takutlah yang bisa menyebabkan kita panas dingin. Oke, sudah ya, sudah Anda bentuk grup. Nah, apa tugas setiap grup? Yang pertama Anda baca jurnal di link ini. Jadi ada 1 artikel dari penelitian yang menunjukkan bahwa itu adalah artikel tentang simulasi perpindahan panas konduksi pada pengelasan logam. Nah, di situ Anda baca. Anda tidak perlu memahami semuanya ya, karena itu mungkin agak terlalu rumit ya untuk tahap-tahap awal ini perkuliahan. Tapi hanya 2 hal saja yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan fenomena konduksi yang terjadi. Yang kedua, perhatikan langkah kerja analisis yang dilakukan. Cukup 2 itu saja, Anda bicarakan dalam grup Anda, terus presentasikan hasil analisis Anda di depan kelas. Oke, saya beri waktu 15 menit untuk Anda berdiskusi, saya akan perhatikan. Nah, nanti presentasikan dengan perwakilan Anda. Oke, kita saatnya presentasi. Urutannya saya acak ya. Jadi yang pertama nanti kelompok cinta, 2 kelompok panas, 3 kelompok demam, 4 dingin, 5 grogi, selanjutnya takut. Nah, ini hanya sekedar presentasi, belum waktunya tanya jawab. Jadi presentasi saja. Oke, presentasi sudah kita lakukan dan sangat bagus ya. Jadi saya lihat Anda sudah banyak yang memahami fenomena yang terjadi. Langkah kerjanya masih debatable ya, karena beberapa berbeda. Nah, untuk membuat kesimpulan yang
konkret gitu ya. Dari perbedaan-perbedaan tadi silahkan setiap perwakilan kelompok maju ke depan, terus berdiskusi antar kelompok, saling bertanya, saling berdebat, tapi tujuannya satu, simpulkan. Menurut Anda semua, hasil analisis diskusi panel itu seperti apa? Yang dua tadi ya, fenomena yang terjadi seperti apa, sepakati. Yang kedua, langkah kerja analisis yang dilakukan bagaimana. Oke, silakan berdiskusi. Nah, saya lihat hasil diskusinya sudah cukup baik ya. Nah, sekarang sebagai penguat gitu ya dari apa yang sudah Anda peroleh dari hasil diskusi tadi gitu ya, untuk juga memberikan pencerahan bagi Anda, apakah yang saya simpulkan tadi sudah benar ya? Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana sebenarnya dua hal tadi. Nah, yang pertama fenomena konduksi pada pengelasan. Nah, di sini ada gambar ranglas gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah, pengelasan itu konduksinya terjadi karena ada panas yang dialirkan oleh listrik gitu ya, energi listrik di sini. Kemudian diteruskan ke elektroda dan elektroda inilah yang menyampaikan panasnya kepada logam yang dilas. Nah, kalau Anda lihat di sini ada kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap pengelasan tersebut gitu ya. Terutama dari segi perpindahan panas. Yang pertama tentu ada konveksi karena di sini ada udara luar gitu ya. Yang jelas sangat berpengaruh. Yang kedua, ada radiasi. Kalau Anda lihat di sini ada cahaya ya. Nah, jadi ada radiasi antara elektroda gitu ya, elektroda las terhadap logam juga terhadap dinding-dinding di luar area sini gitu ya. Dinding-dinding di dalam ruang pengelasan. Nah, tentu juga ada radiasi. Tapi dalam jurnal tersebut sebenarnya ada langkah-langkah dalam menganalisis yang dia acu gitu ya. Apa itu? Yang pertama dia menjelaskan fenomenanya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada pengaruh listrik yang menghasilkan panas, terus panas disampaikan elektroda kepada logam. Dan dipengaruhi adanya konveksi dan radiasi dari udara bebas dan juga ruangan yang ada di area pengelasan. Kemudian di jurnal juga dijelaskan bahwa metode yang dipilih adalah metode simulasi atau metode numerik. Kenapa? Di situ dijelaskan karena metode numerik lebih mudah digunakan, terutama untuk masalah-masalah yang rumit. Di sini kan masalahnya rumit, sehingga dipilih metode simulasi dibandingkan metode analitik. Karena dengan metode analitik ya sulit, banyak rumus-rumus, banyak perhitungan, sehingga belum tentu menghasilkan solusi yang diinginkan. Yang ketiga adalah menentukan kondisi batas. Nah, pada jurnal itu, kondisi batas hanya dibatasi pada konveksi. Kenapa? Karena konveksi yang paling berpengaruh besar terhadap konduksi yang terjadi. Sedangkan radiasi, karena areanya sempit, terus juga panas yang diradiasikan juga tidak terlalu besar, tidak seperti matahari ya, sehingga radiasi di sini bisa diabaikan. Sehingga dapat dilakukan perhitungan atau simulasi dengan lebih mudah. Yang keempat, dibuat grafik distribusi temperatur. Kenapa ini dilakukan? Untuk mengetahui bagaimana pengaruh material, bagaimana pengaruh arus listrik yang dimasukkan, energi panas kalau berbeda gitu ya. Variasi-variasi yang terjadi itu berpengaruh terhadap distribusi temperatur yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan nanti gitu ya, apakah material berpengaruh terhadap konduksi? Apakah energi listrik yang dimasukkan itu berpengaruh terhadap konduksi yang terjadi? Jadi itu langkah kerja analisis konduksi yang dilakukan. Oke, dari materi tersebut sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Jadi karena ini tugas yang tentu dinilai gitu ya. Jadi ini berbeda dengan tadi yang baru latihan. Apa tugas Anda? Kelompok Anda silakan mencari video tentang fenomena perpindahan panas konduksi di bidang teknik mesin. Silakan cari di sumber mana saja gitu ya, yang Anda sukai. Enggak harus pengelasan lagi gitu enggak gitu ya. Anda boleh cari dari pemotongan logam, Anda boleh cari dari mesin bubut ada enggak? Terus ada di otomotif ada enggak? Nah, itu silakan Anda cari. Yang kedua, lakukan tahapan analisis seperti di jurnal itu ya. Jelaskan fenomenanya, terus tentukan metode analisis yang menurut Anda lebih tepat gitu ya, numerik atau analitik, tentukan kondisi batas yang berpengaruh. Yang keempat, prediksi distribusi temperatur yang terjadi. Nah, untuk melakukan prediksi ini Anda nggak perlu menghitung sendiri, melakukan simulasi sendiri yang belum sampai sana gitu ya.
Anda cukup mencari dari referensi-referensi yang ada. Anda cari sumber-sumber di internet, website yang relevan gitu ya. Terus Anda cari, oh kira-kira kalau saya menguji pemotongan logam bagaimana sih distribusi temperaturnya? Nah, itu yang Anda tampilkan. Terus yang terakhir simpulkan gitu ya. Seperti tadi simpulkan, apa pengaruhnya terhadap konduksi yang terjadi pada bidang yang Anda pilih. Nah, kemudian presentasikan hasil analisis ini di depan kelas. Buat urean juga sebagai laporan Anda, terus kumpulkan ureanya saja tadi itu di LMS. Nah, kalau saya beri waktu ya Anda untuk berdiskusi selama 30 menit, ditambah Anda waktu mencarinya itu 10 menit, jadi ada waktu 40 menit untuk Anda mengerjakan. Nah, apa yang saya nilai nanti? Yang pertama, dalam diskusi kelompok, saya akan menilai bagaimana Anda menyampaikan pendapat. Argumentasi Anda relevan atau tidak. Sikap Anda, partisipasi aktif Anda dalam berdiskusi bagaimana. Wawasan atau pengetahuan masing-masing anggota kelompok. Yang kelima adalah apa yang Anda presentasikan. Yang kedua, penilaian juga datang dari uraian hasil analisis yang Anda tulis. Yang pertama, kelengkapan sistematikanya bagaimana. Langkah-langkah kerja itu tertulis semua atau tidak. Terus ketepatan analisisnya bagaimana. Yang ketiga adalah kejelasan uraian setiap langkah kerja yang Anda lakukan. Oke, diskusi sudah berakhir ya. Sekarang waktunya presentasi dan tanya jawab. Nah, silakan presentasi menurut urutan yang seperti di slide ini. Terus Anda boleh bertanya, presentasi 10 menit, Anda bertanya 5 menit ya masing-masing kepada kelompok yang sedang presentasi. Oke, presentasi dan tanya jawab sudah selesai. Saya melihat bahwa apa yang sudah Anda lakukan sudah sangat baik ya. Anda sudah mampu menguraikan, cuma ada beberapa hal yang masih kurang, tapi itu bisa dimaklumi ya. Terutama bagaimana masih ada yang cara kurang tepat dalam memilih metode. Terus masih ada beberapa kekurangan dalam menentukan kondisi batas. Jadi masih ada kondisi batas yang bisa diabaikan, tapi masih Anda gunakan. Terus juga mungkin itu faktor kehati-hatian Anda, gitu ya. Tapi itu kan jadi menyulitkan Anda nanti. Nah, maka dari itu prediksi hasil distribusi temperaturnya juga masih ada yang kurang tepat, gitu, karena pengaruh penentuan kondisi batas tadi. Tapi itu tidak masalah, Anda perbaiki uraian hasil kerja Anda, nanti Anda kumpulkan dalam waktu yang sudah ditentukan, gitu ya, 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Nah, misalnya kita menguji hasil perkuliahan kita kali ini, apakah tujuan pembelajaran kita tercapai, kita lakukan kuis. Oke, silakan Anda join di sini gitu ya. Dan kuis kita mulai. Oke, kuis sudah selesai. Nah, dari kuis yang Anda kerjakan, saya lihat Anda sudah mulai terbiasa gitu ya. Dengan pemahaman mengenai fenomena konduksi panas yang terjadi pada perpindahan panas konduksi. Gitu ya. Jadi Anda sudah punya dasarnya, sebagian besar sudah benar untuk hal ini, hanya untuk langkah kerja analisis masih ada beberapa yang salah. Gitu ya. Tidak semuanya, hanya pada saat menentukan metode dan penentuan kondisi batas itu masih beberapa masih melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu saya minta 1 atau 2 perwakilan mahasiswa nanti menyampaikan bagaimana refleksi terhadap tujuan pembelajaran kita. Kan tujuan pembelajaran kita ada 2 tadi. Menjelaskan fenomena konduksi yang terjadi di bidang teknik mesin dan langkah kerja analisis konduksi di bidang teknik mesin bagaimana. Oke, silakan. Silakan Putra menyampaikan. Oke, sekarang Anto. Oke, saya rasa sudah cukup bagus ya. Jadi tadi disampaikan bahwa sejauh ini rekan-rekan mahasiswa sudah mampu menjelaskan fenomena konduksi di bidang teknik mesin dengan sangat baik. Yang kedua, sudah mengetahui langkah kerjanya.
memahami sebenarnya langkah kerja yang sudah apa yang harus dilakukan. Hanya memang di poin detailnya saja gitu ya, pada lebih hati-hati dalam memilih metode dan lebih hati-hati lagi dalam menentukan kondisi batas gitu ya. Jadi mana yang berpengaruh, mana yang tidak berpengaruh, mana yang tidak boleh diabaikan, mana yang bisa kita abaikan. Itu yang perlu Anda latih. Setelah ini Anda bisa berdiskusi dengan kelompok Anda, bisa berdiskusi dengan rekan-rekan yang sejauh ini sudah benar dalam melaksanakan. Nah, sebagai pengingat ya, jadi Anda punya tugas yang Anda kerjakan dalam waktu 1 minggu. Yang pertama, ada tugas kelompok, yaitu melakukan revisi terhadap uraian hasil analisis yang sudah Anda presentasikan tadi, gitu ya. Anda perbaiki, apa kesalahan-kesalahan Anda perbaiki, Anda benarkan. Terus yang kedua, tugas individu. Jadi Anda membuat ringkasan materi perkuliahan hari ini. Nggak usah banyak-banyak ya, cukup 1 halaman A4 saja, pasti 1,5. Jadi nggak usah panjang-panjang. Apa yang sudah Anda peroleh dari materi perkuliahan hari ini. Nah, kedua, tugas ini kumpulkan di LMS secara individu. Walaupun tugas kelompok tetap dikumpulkan secara individu ya. Karena kalau Anda kumpulkan secara kelompok kan saya sulit juga melakukan pengecekan siapa yang sudah mengerjakan. Jadi tugas kelompok maupun tugas individunya Anda kumpulkan secara individu di LMS. Deadline-nya kapan? Minggu 3 April jam 23.59. Nggak ada perpanjangan ya, kan nanti tertutup sendiri di LMS deadline-nya. Terus juga yang Anda persiapkan untuk minggu depan, Anda analisis konduksi tuna. Itu ya, Anda pelajari mengenai analisis konduksi tuna. Karena di sini nanti Anda juga akan mulai praktek gitu ya, menggunakan software ANSYS. Jadi saya harap saya belajar pada buku referensi, Anda juga melihat video materi di LMS, di situ ada tutorial juga bagaimana menggunakan software ANSYS. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai pada pertemuan berikutnya Anda masih dalam keadaan kosong gitu ya. Tapi biasakanlah untuk hadir dalam keadaan ya sudah terisi, karena Anda sudah belajar dan sudah punya kesiapan untuk menjalani perkuliahan berikutnya. Nah, sebagai yang terakhir, sebagai penutup atas perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita peroleh bisa menjadi berkah, bisa memberikan kemanfaatan bagi diri kita, dan menjadi tambahan pengetahuan yang berguna. Berdoa dipersilakan. Selesai? Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Saya tutup perkuliahan ini, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian micro teaching mata kuliah perpindahan panas yang sudah saya sampaikan pada tugas terakhir dari pekerti gelombang 1 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.